depan RRQ Sena di mana skor sementara. Oke guys, kali ini kita sudah memasuki game yang kedua antara RRQ Sena melawan Dewa United. Kita lihat guys, apakah RRQ Sena yang akan langsung mengamankan game kali ini ataukah Dewa United yang akan memenangkan game kedua kali ini dan harus memaksakan ke game yang ketiga. Kita lihat saja ya guys ya. Kebetulan aja lu ngomong dia. Pakai kita jagal Martisnya ke XP, Ruby tetap betul. Karena mereka perlu damage juga sih. Yes, tapi dengan adanya kali kita bakal melihat tentunya slowly dengan Karina. Baik lagi, Karina dan Soblabnya nggak bisa menahan damage yang dihasilkan dari Jet. Dan juga kena strike yang dihasilkan oleh seorang Pakito tentunya Mawa. Betul. Di top lane juga ini masih diganggu banget ya. Tapi dengan dengan adanya efek slow dari spinning light wheel ini membuat Ruby-nya gak bakal terlalu nyaman juga sih untuk bisa langsung nabrak atau untuk membuka opening sebelum dia ada di level yang keempat. Karena pastinya harassment dengan range yang dimiliki oleh Pranata ini bakal jauh lebih unggul juga. Yap, kita melihat juga dari top lane kali ini sudah mulai terjadi sedikit poking damage dilakukan dari kedua tim, di mana satu buggle buff pada berhasil coba diamankan oleh seorang slowly, memilih untuk mundur terlebih dahulu, mencoba untuk reset lagi. Sementara Sacho menerima beberapa damage, lihat damage yang dihasilkan dari seorang Pranata sangat sakit tentunya, membuat Sacho harus dipaksa untuk recall terlebih dahulu di early game yang Mawa. Oke, bahkan dari siapa nih? Dari bawahnya juga, dari Martisnya misalnya, ini masih tetap sustain di lane-nya. Karena dengan adanya Mortal Coil, juga terlalu masalah juga. Tapi itu jab yang dalam banget, damage-nya langsung mengarah ke Don. Apakah akan terjadi first blood untuk RRQ Sena? Martisnya masih bisa selamat ya guys ya. Tidak, Winaldo masih bisa selamat dari kejar-kejaran yang dilakukan. Tapi tadi satu buah jabnya langsung membuat seorang Don sangat masuk IGD langsung ya. Nah, itu satu jab. Kotak ya, belum ada item apa-apa. Tapi lihat ada Final Blow, Final akan coba menarikkan slowly masih bisa selamat. Dan ini dia Octa bakal coba untuk mengcopy Brilliant of Order milik dari seorang Case, yang dimana kali ini RRQ Sena bakal coba reset terlebih dahulu Mawa. Oke, sorry, Milalo tadi pakai Unbending Wheel berarti bukan Festival of Blood itu ya. Ya. Jadi ada tambahan damage ketika dia sudah agak-agak kurang atau HP-nya. Sementara untuk turtle-nya belum ada setapan sama sekali. Di bagian gold-nya juga masih aman. Ternyata Pranata berhasil untuk membuat Suncai melakukan recall. Jadi keunggulan untuk RRQ Sena ada di gold lane kali ini. Yap, gimana kalau dari skill level juga Pranata lebih unggul ya, satu level dibandingkan seorang Suncai tentunya. Tapi Turtle udah bakal coba di-poke terlebih dahulu oleh teman-teman dari tim Dewa United Esport tentunya. Dimana slowly Tzi kali ini udah mulai hadir untuk di arah mid lane-nya, di arah river ya. Tapi lihat kali ini Electro Final bakal coba dikeluarkan. Terjadi peperangan di area Turtle. Kita lihat siapa yang akan mengamankan Turtle pertama, apakah RRQ Sena ataukah Dewa United. Dan ternyata first blood diamankan oleh RRQ Sena dan mereka harus menyerahkan Turtle pertama untuk Dewa United ya guys. Satu tuker satu kali ini, apakah tidak? Enggak, 1 poin, 1 turtle ditukar 1 poin kill tentunya. Iya, agak sedikit chaos ya tadi ya, karena ada yang lagi turtle, ada yang lagi team fight juga. Untungnya Dewa mereka bisa menstabilkan keadaan dengan decimation yang bisa dipakai tadi. Yap, ini dia dari segi emblem ya, masih template kalau gue lihat dari Sonos yang ngisi movement speed, magic penetration dari seorang one seperti biasa, physical attack speed yang diisi karena dia gak butuh movement speed. Dan kita lihat kali ini kembali dan Naya kembali berulang karena strike-nya belum berhasil connect langsung ke arah seorang Violent. Slowly Vandal di sana langsung mencoba untuk menemukan slowly, tapi slowly masih terlalu kuat. Tapi slowly pada akhirnya bakal coba untuk menarik ulur dari Oblade di sana, berhasil membalikkan keadaan. 1 tuker 1 di arah top lane. Pranata bakal coba untuk memberikan beberapa damage ke seorang Sacho, tapi Sacho masih berhasil mundur Mawa. Yes, Dance of Blades ya tadi ya, yang memang miss semuanya, akhirnya semua masuk damage crossbow of tank ya, crossbow of tank karena memang dihitung dari basic attack itu. Oh, lihatlah Naya dari belakang meng-cancel dengan seorang Violence dalam bahaya dari Violence nyaris dipikul. Tapi lihat Winaldo is coming, apakah bakal coba nge-suppress tekan seorang Octa. Tapi lihat Octa berhasil kabur IMOV yang nge-copy langsung ke arah Brilliant of Order, membuat Octa selamat di satu momen Om Wawa. Oke, itu 5 setup dari Dewa tadi. Dan untungnya memang recall dilakukan ya di dalam rumput depan, bukan di area dari top turretnya, karena di belakang itu udah siap. Oh, here top lane.
kita melihat ada tiba-tiba Pranata yang hilang dalam sekejap saja tanpa ada apa-apapun di area top lane-nya. Tapi lihat Lanaya lebih ke arah satu bus sepatu yang menahan armor damage, defense armor. Oke, defense Warrior Boots. Oke, ada Warrior Boots untuk physical damage. Ya di top lane tadi ada flicker yang memang dipakai oleh Shaco juga ya. Jadi nggak bisa kemana-mana tadi untuk Pranatanya. Harus terpick off sedemikian rupa. Di bottom lane-nya ada duel untuk membersihkan lane cepat sembari untuk membackup ke arah dari turtle yang kedua. Kalau ngelihat dari kondisi Kita lihat guys, apakah akan terjadi lagi perang di area turtle. kali ya dari turtle. Ini kita bakal melihat tentunya. Dan turtle kedua berhasil diamankan oleh RKCN ya guys ya. Masih bisa langsung mendapatkan ke arah turtle yang lebih violet. Masih bisa selamat dari final blow langsung Petrify mengarah kedua pemain dari tim Dewa. Tapi lihat di belakang sana Violet harus tumbang. Tapi Winaldo pun bakal tumbang. Satu tukar satu terjadi. Ternyata down dengan 3 Petrify yang connect ke 3 pemain Dewa belum berhasil untuk mendapatkan poin kill tersebut. Dari sisi lain slowly is coming mencoba untuk mengamankan purple buff. Tapi Lanaya masih bisa untuk mengamankan purple buff yang Omawa. Oh iya masih sama dari sisi level untuk kedua jungler kita sekarang. Dan ya dari Winaldo-nya meskipun dia pakai Unbending Wheel, ada Guardian Helm juga. Jadi tebal sekali untuk Martisnya bermain ke arah item defense. Dan Pranata yang terlebih dahulu untuk mendapatkan atau memenangkan turret di area dari goldnya. Dan sementara di bagian bottom lane juga masih cukup ramai ternyata Suncai berjuang untuk mendapatkan turret dan berhasil kali ini langsung ditabrak juga Violence dalam bahaya. Tapi ada satu buah kemudian blast di cancel secara langsung dan bahkan tumbang Violence. Dengan sangat cepat tentunya di sana. Dominant base-nya berkali-kali belum berhasil untuk diaktifkan Omawa. Selalu tercancel. Itu kurang apa ya, ada Emma Fender, top outstrike. Aduh, bukan gue mau Dominant Blaze tadi di cancel Cross Strike. Gue mau Dominant Blaze ditarik sama Rubinya. Sudah, gak bisa Dominant Blaze dari tadi. Tapi lihat Okta di sana memberikan pada damage Shaco masih bisa untuk mengamankan purple buff-nya. Dan sementara itu kita melihat dari masing-masing tim masing-masing kehilangan satu turret mereka. Dari kehilangan top lane turret, sedangkan Arcusena kehilangan satu buah bottom lane turret. Dan Turtle sama-sama ngamanin satu turtle. Dan dari gold masih cukup imbang menurut gua. Golnya memang cukup berimbang sih. Tapi dari setupannya ini Shaco ya, dengan unoffended-nya bisa ngagetin siapapun kalau dia punya flicker. Ya, tapi ini lihat slowly mencoba untuk memanfaatkan keadaan, mengamankan satu buah bottom lane turret untuk dipush. Tapi lihat di arah mid lane-nya Shaco dalam bahaya, tapi Shaco masih bisa mundur. Pranata mengamankan, coba untuk mengaktifkan sebuah Spirit Like Will, tapi belum bisa untuk langsung memberikan damage yang besar terhadap pemain tim Dewa United. Lanaya kembali. Turtle ketiga menjadi milik RRQ Sena ya guys ya, tanpa ada gangguan sedikit pun dari player-player Dewa United. Game kali ini plus satu ambil turret bakal coba didorong. Apakah terjadi team fight? Tapi lihat Violet. Waduh. Lagi dan lagi Dominant Blaze di cancel begitu saja. Tapi lihat Lanayanya masih bisa survive sementara Winaldo menerima damage kabur satu seorang Pranata. Again and again. Itu banyak banget yang bisa cancel. Akhirnya Mortal Coil juga bisa ngegeser kan. Ya, tapi lihat Lanaya bakal dikejar slowly. One more hit berhasil menumbangkan Lanaya. Case tersesat dan tak tahu mana jalan pulang. Pada akhirnya Case pun bakal ditumbangkan oleh pemain dari tim Arcusena. Suncai is coming, tapi posisi Suncai sangat berbahaya slowly. Kali ini jahat banget dengan Death of Blade-nya. Selalu nge-trigger one untuk hit dia. Sini hit saya. Oke, tapi ya meskipun tanpa adanya Dominant Blaze juga Arcusena mereka masih pegang kendali permainan. Mereka masih punya efek Petrify, mereka masih ada misalnya dari down-nya juga dengan Petrify-nya ketika melakukan Electro Blow. Jadi gak terlalu masalah sama sekali selama masih bisa dihandle seperti itu. Ya, dimana kita melihat kali ini Electro Final Blow sangat-sangat harus diperhitungkan kembali. Tapi lihat Shaco dengan MF Adanya menarik seorang Violence masih bisa menenang beberapa damage kali pada akhirnya Violence bakal tumbang. Slowly is coming. Shaco menjadi target utama tapi Shaco pada akhirnya tumbang. Tapi di sisi lain kita melihat Slowly masih terlalu kuat. Bakal ada satu bakal sebuah tank bakal coba dibuka. Di sisi lain Pranatanya free hit. Pranata mencoba untuk mengambil satu persatu pemain dari tim Dewa United. Tapi lihat di sisi lain di area Dawn, di mana Dawn bisa mengusir mundur ke arah Case dan juga Lanayanya di tengah Omawa. Wow, itu ada duel yang terjadi juga untuk di bagian belakang dan Pranata berhasil untuk survive dengan very low XP karena memang terlalu cepat juga mungkin ya penggunaan dari Decimation yang dipakai oleh Winaldo. Jadi satu yang pasti ketika team fight terjadi juga, lane management dari Dewa tidak terlalu rapi. Di bagian top lane-nya itu minion sudah mulai nge-push. Dan sekarang dengan masuknya atau dengan adanya Lord yang pertama ini setup sangat-sangat memungkinkan buat Arcusena dapetin secara langsung juga. Mereka
di belakang mereka punya Benedetta, mereka punya Valentina juga. Ya. Dan Violet Apakah RRQ Sena akan mengamankan Lord yang pertama, dan kita lihat juga terjadi peperangan di area buff Dewa United. Apakah akan ada pemenang peperangan kali ini? Dan ternyata masih bisa selamat antara kedua tim ya guys ya. Diamankan oleh tim RRQ Sena kali ini Mawa. Iya, dan itu dia zoning yang kembali berjalan dengan sangat mulus sekali untuk RRQ Sena. Mereka berhasil dapetin Lord dengan cukup cepat dan cukup free tadi. Dan sekarang tinggal bagaimana mereka bisa mendapatkan best startnya. Apa mereka memang bisa fokus untuk naik lewat top lane atau bahkan lewat lane yang jauh, itu lewat bottom lane. Dan Lordnya ada di atas, mereka bisa memilih untuk split untuk membersihkan dorong di bagian dari bottom lane. Yap, setelah ini dia RRQ Sena kembali leading untuk early game kali ini, ngemanin Lords dengan 4.000 gold mereka pimpin tentunya. Apakah mereka bisa menciptakan satu buah momentum dan juga efek snowball bisa mereka pertahankan sekarang juga dengan adanya satu buah inap turret di arah mid menjadi target mereka tetap di arah Naya. Ada lagi peperangan di arah mid dan sayang Martis harus tumbang dalam pertempuran kali ini. Seorang Pranata di sana, damage-nya sangat sakit. Tapi lihat Lordnya kali ini bakal bergerak. Dan kita lihat Lord mulai berjalan masuk ke arah pertahanan atas Dewa United. Akankah terjadi peperangan di sana? Ruby berhasil menarik dua player RRQ Sena. Akankah mereka tumbang? Tetapi masih ada follow up dari teman-teman RRQ Sena dan mereka harus mereset kembali pertarungan itu ya guys ya. Bakal coba reset terlebih dahulu Muawa. Ada sedikit reset juga, tapi momentum yang sedang dipegang oleh RRQ Sena ini bakal sulit dibalikan oleh Dewa ya. Dari tim fight yang terjadi juga, bagaimana Oktanya bebas banget untuk masuk ke tengah dan dia punya brilliance of order untuk kembali. Dewa Esport, ingat, esport for everyone. Betul sekali ya, jadi teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian lagi full strength merasa jago, jangan lupa untuk daftar juga nanti karena ini benar-benar e-sport for everyone. For everyone ini terbukti adanya seperti DSB Sport, jadi open qualifier. Ada Kylo juga. Kylo dari open qualifier. Ini membuktikan kalau kalian tuh main Mobile Legends selama ini kalau kalian rajin ikutin skin competition kalian bisa lanjut. Sebentar, ini ada yang salah kan? Apa yang salah? Mirip loh. Waduh. Ini sepertinya dari Dewa mereka ada satu momen di mana mereka ngebalikin keadaan. Tiba-tiba Lordnya didapatkan oleh Dewa United Esport. What happened ayah naon ini? Waduh, tiba-tiba Kalau Dewa aku ngeliat United ya. Mungkin ada tim fight, hilang 4 atau 3 tadi. Sepertinya ya dengan nanti ya Pranata udah iya deadnya nambah itu kan. Nah kerja ada yang terjadi Down sesuatu juga. suatu hal yang tidak kita inginkan terjadi gitu kan. Pada akhirnya kalau gue lihat sepertinya kunci permainan dari tim Dewa sekarang adalah perannya dari Case. Kita ketahui Lunox makin late game dia udah punya Divine Glaive for the Crystal mungkin yang udah memiliki basic power sangat sakit tentunya. Ya, dan sebenarnya ya untuk kontes ke Lord yang pertama, Lord kedua, Lord yang ketiga itu kayak Soul cepet banget. Soul cepet banget. Iya, ini baik lagi di Lunox udah punya peran penting banget dari Dewa United. Dan dimana slowly nggak bisa nahan damage Lunox. Ya dan ya dari one-one-nya juga udah mulai jadi kan. Yap, ini dia saatnya one-one bersinar biasanya. Ini segini nih. Apakah momen dari Dewa United mampu mereka manfaatkan atau RRQ Sena mereka masih bisa melakukan defense, tapi lihat damage-nya dari seorang Pranata membuat Winaldo sangat sokara. Tapi kita bakal melihatkan itu tim fight 5 melawan 5 Lanaya perlahan tapi pasti aksi yang dia lakukan satu persatu. Turret dari tim RRQ udah dihabisin oleh tim Dewa United Esport kali ini yang dimana dan tim Dewa mereka dari mencoba untuk melakukan push terburu-buru, tentunya mereka bermain lebih sabar lagi mencari momentum lagi untuk bisa kembalikan keadaan. Tapi lihat kan ini dia ini yang gue bilang mencari satu momentum untuk kembalikan keadaan. Violet benar-benar sudah ada cancel flicker langsung memberikan efek trigger Sacho di mana immortalnya bakal pecah kali ini. Pranata bakal coba untuk kembali belakang tapi lihat damage dari seorang Case sangat sakit membuat slowly bakal tumbang. Okta pun dipaksa untuk mundur kali ini yang dimana RRQ Sena harus meriset kembali fight yang mereka lakukan. Iya, konsil dan hampir berhasil memang bisa menangkap ya. Tapi damage dari Kiss tadi atau item terakhir yang dibuy tadi sama dia itu ada Holy Crystal, dan itulah yang membuat siapapun yang berhadapan dengan Kiss nanti dengan Lunox-nya ini bakal mengalami kesulitan. Dan dari itemnya juga ya, Holy Crystal, Divine Glaive, Clock of Destiny, ada lagi yang Truncheon. Ini dalam banget damage yang bisa diberikan oleh Case. Kalau dibandingkan misalnya dengan Valentinanya sama-sama punya
damage. Sekarang tinggal siapa yang jauh lebih matang untuk fokus dapetin satu. Karena Lunox kita tahu adalah hero yang bisa melakukan single burst damage ke targetnya. Ya, itu baik lagi kita lihat slowly-nya tadi. Hilang dalam sekejap saja. Langsung jahat banget ini case-nya ya. Tapi kita melihat adanya Lord yang ketiga story bakal spawn juga dalam waktu 20 detik lagi. Tapi lihat, Pranata kembali berulang membuat Winaldo. Sangat sekarang di sisi lain. Slowly-nya sangat sekarang dan pada akhirnya slowly berhasil di pick off kembali oleh pemain dari tim Dewa United Esport. Dan Lordnya harusnya kembali menjadi milik dari tim RRQ Sena. Iya, itu. Wah, satu-satu Israel. Ya, tanpa ada retribution ini bisa ya mungkin 80% lah ya jatuh ke tangan dari Dewa United. Mereka punya Lunox juga. Lihat seberapa cepat ke meltdown Lord yang ketiga. Ya, tapi lihat kali ini satu lagi momen bakal coba dilakukan dari tim RRQ memaksa tim kali di saat tim Okta cukup sekarang bakal coba mengcopy Brahma Forder. Tapi lihat Violence masih terlalu kuat pada akhirnya tumbang satu persatu pemain dari tim RRQ Sena kali ini, di mana Violence dan Don harus ditumbangkan. Tersisa 3 pemain saja, ada Valentina dan juga Karina dan juga Carry. Tapi menurut gua ketiga hero tersebut sangat sulit untuk melakukan defense karena adanya Lord and Hans dan juga 5 pemain dari tim Dewa yang masih sustain tentunya Omawa. Ya, ini bakal jadi two lane push yang dilakukan oleh Dewa United karena Lordnya bakal dibiarkan untuk slow push bagian topnya. Jadi nextnya masih akan ada wave untuk super minion. Semua base turret di sini bakal tercabut oleh Dewa United, setidaknya untuk mid dan juga bottom base turret dari RRQ Sena. Oh my god, ini dia, hati-hati. Dewa United sudah mulai mendominasi pertandingan. 2 base turret berhasil dihancurkan oleh tim Dewa United Esport, dan dimana RRQ Sena kali ini kelima pemain mereka sudah kembali hadir di lane of John, tentunya masih mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu karena adanya beberapa wave yang bakal langsung menyerang ke arah base-nya. Kita lihat Suncai kali ini udah mulai berada di posisi yang cukup aman. 3 turret berhasil dihancurkan, tapi slowly dia bakal ketarik oleh Arkham Van. Dan dominan base bakal membalikan keadaan mengenai efek stun, tapi belum berhasil menumbangkan ke salah satu pemain. Tapi lihat damage seorang Kiss sangat sakit. Slowly sangat sekarat, tapi Pranatanya free hit kali ini. Pranata mulai membalikan keadaan. 3 pemain dari tim Dewa berhasil ditumbangkan, yang dimana ini bakal menjadi bencana untuk Dewa United Esport. Ya, mereka butuh 30 second untuk menunggu 3 pemain ini kembali respawn. Sementara dari RRQ Sena, 5 pemain mereka sudah siap. Kalau mau nabrak, mungkin ini adalah momennya. Tapi kita gak tahu kejadian apa yang terjadi tadi. Masih ada kemungkinan bisa dibalikan oleh Dewa United karena mereka masih punya mid turret. Ini bisa direlakan. Oke, apakah bisa direlakan? Apakah one streak pause is real? Pranata is coming. Winaldo mencoba melakukan defense tapi tidak bisa bertahan begitu lama. Tapi lihatlah Naya bakal coba untuk memberikan beberapa damage. Electrofighter bakal coba diaktifkan. Dan lihat Winaldo bakal coba untuk di pick off. Ternyata Naya menjadi korban, bakal coba dibalik Dewa United 9 tetap sekali. Dan kita melihat adanya dari kedua tim kali ini dengan pemain yang lengkap. Sebentar lagi bakal hadir kembali di Land of John untuk kontes Kara Lord yang sudah evolve Omawa. Ya, ini akan menjadi Lord kemenangan mungkin ya untuk siapapun yang bisa dapetin Lord ini. Tap sudah dipok sedikit oleh Suncai. Oke, ini menjadi hard game banget kali ini ya. Sama-sama udah kehilangan banyak base turretnya. Bahkan RRQ tidak punya base turret sama sekali. Dan kita melihat ada Don mulai masuk. Violence dari bagian kanan. Tapi lihat, bakal coba di cancel terlebih dahulu untuk Lordnya. Lanaya mengeluarkan beberapa skillnya. Dan Sacho, Aimar Van Der masih dia miliki untuk menarik ke salah satu pemain dari tim RRQ. Tapi ternyata konsol diaktifkan hanya untuk disia-siakan Omawa. Ditahan ya tadi ya. Nah, mungkin ada komunikasi. Oke, hold dulu. Jangan. Emang Van memang masih disimpan sekarang. Masih ada flicker untuk Sako. Oke, tapi lu lihat nih dia. Tiganya ngumpet di satu bus yang sama. Apakah bakal ada satu efek suppress yang bikin kita kaget, bener-bener shock gitu ya. Tapi lihat Winaldo kali ini bakal coba bersembunyi slowly, dan juga Don selalu berada di bagian lini depan dari tim RRQ. Sedangkan Violence ketika mereka berada di depan baru diciptain momen dengan dominant blaze-nya. Dan Lord udah mulai di-poking oleh tim Dewa United Esport. Pranata Immortal sudah dia miliki dan bisa lebih sasaran lagi ketika join tim fight. Sementara Don melakukan aksi yang sama, yaitu the backdoor play tentunya. Dan lihat, mereka bakal dibuka. Dimana Violence jangan sangat cepat buat ditumbangkan oleh pemain dari tim RRQ. Violence is down, tapi posisi sangat berbahaya. Pranata free hit kali ini mencoba untuk menembaki siapapun di depannya. Dan lihat Lord bakal coba di reset, tapi Okta is coming bersama seorang Lanaya kali ini. Jabnya masih coba ditahan slowly, bakal untuk maju ke bagian depan. Sementara Don dan juga Okta
masih mencari satu momentum. Dewa United mencoba untuk mencari ular pemain dari Mararki Evander. Okta terkena stun oleh Lord di sana, tapi lihat Lordnya didapatkan oleh tim RRQ. Ini bencana untuk Dewa United, tapi Sacho dalam satu posisi tidak diamankan, tapi Pranatanya free hit. Dua pemain ditumbangkan, Immortal yang pecah, tapi lihat Pranata is down dan tersisa Don saja dari tim RRQ Sena Omoawa. Ya, dan bahkan ini bisa jadi satu tiket mungkin untuk melakukan straight push. Tapi belum dilakukan juga karena ada recall yang dipakai oleh Kishnya dan Lordnya juga sudah spawn. Jadi hanya ngereset untuk posisi, hanya ngereset mungkin untuk buying time bagi RRQ Sena. Siap, ini dia Lord Evo is coming tentunya, memasuki menit ke-22 tentunya kali ini. Dua pemain saja dari tim RRQ, di mana Lanaya masih coba untuk reset Lordnya, tapi dari bottom lane-nya perhatiin Ronaldo udah mulai nge-push bottom lane turret, membuat dari tim RRQ harus merelakan Lord yang mereka punya dan harus ditumbangkan dengan cepat oleh tim Dewa United. Kedua tim kembali hadir dengan 5 roster yang lengkap tentunya, udah kembali di line of John setelah tadi sempat adanya respawn time-nya sampai 50-60 detik bahkan ya. Iya, tapi sayang sekali juga tadi Lordnya kan dibersihkan di 22 lebih 12-an lah ya. Ya. Berarti masih ada satu wave super minion juga yang sudah keluar sekarang dan sedang diupayakan untuk dibersihkan oleh Dewa United. Lihat KDA dari Suncanya 0514. Jadi asis ya dia, tapi dia sudah full item Full juga. item udah one-one-nya, lu lihat tuh. Respect Athena Shield, Malphite Roar, terus couple dengan Corrosion, Demon Hunter, Wind of Nature, 3 item utama buat 1-1. Udah lengkap. Udah lengkap. Udah Dan komplit, gak pakai sepatu lagi. ya, dan menurutku ini ya, juga. siapa yang pecah Immortalnya ini bakal rugi banget. Dan RRQ tadi mereka tinggal 2 Immortal. Ya, cuma tiga Pranata Immortal udah pecah juga tadi, ya kan? Makanya tadi dia coba untuk ganti Immortal kembali ke WON kembali. Dan kita lihat kembali kali ini dari kedua tim mereka masih coba untuk reset terlebih dahulu, coba untuk sabar sambil menunggu adanya Lord yang keberapa berarti ini? 1, 2, 3, 4, Lord yang kelima bahkan. Banyak ya. Ya banyak Lordnya di game kali ini ya. Oke, dan kita melihat dari tadi Lordnya hampir disia-siakan saja selama ini. Betul, dapat Lord misalnya, Ya pemain-pemain udah. mereka tumbang. Atau bisa di defense juga. Jadi reset sembari menunggu untuk next evolve Lordnya. Setup pastinya harus bisa dipakai juga. Kenapa tadi misalnya Lordnya di start itu? Karena tadi ada sedikit penampakan ya. Bottom lane kalau Dawn lagi di sana. Jadi Iya. Dawnnya telat buat nge-cover. Ya dimana mereka ini saatnya untuk fight karena 4 lawan 5 posisinya. Benar. Langsung diinisiasi aja. Ya, kali ini kita melihat juga Don ketika melakukan itu juga bakal dijaga dengan teman-temannya. Pranata posisi sangat jauh dari area base-nya untuk defense beberapa creep dari mid yang masuk juga. Dan Ronaldo kayak ini bakal coba reset kembali. Mereka bakal coba setup di bagian Lord yang dimana Lord 5 detik lagi akan fall. Baik lagi Dewa United punya Lunox, punya one-one. Kalau kan cepet. Ya tapi mahal banget sih kalau memang mereka harus totalitas untuk ke Lordnya. Kan ini Lord juga Oke. Lord yang tebal. Dari full expense ini sudah hampir di angka 70 ribuan ya Lordnya. 69.000 HP. Tapi lihat, ini fight 4 melawan 4, dimana kita melihat ada Ronaldo dan juga Donnya sedang melakukan team fight di area lain, yaitu di area top lane-nya. Kita melihat juga kali ini Lord Evolve-nya belum ada yang nyentuh. Oke, Suncai sentuh dikit ya kan, ini dia. Ronaldo langsung nge-backup dengan sangat cepat juga, membuat tim Dewa udah Lord aja. Mereka cukup lebih pede untuk melakukan Lordnya. 4 melawan 5, bukan buat yang baik buat tim Marquez. Ditarik. Tapi lihat kali ini Violence mencoba untuk mundur lebih dahulu. Okta sudah mulai hadir di mana Lanaya melakukan clear wave lebih dahulu, tapi ini posisi sangat berbahaya buat Kei dan juga Lanaya karena udah ada Pranata dengan Speedy Liquid yang sangat mengerikan. Kali ini menan Blaze langsung memberikan efek tapi sangat disayangkan apabila dia flicker bisa dapetin 4 pemain. Tapi ini dia Ronaldo mulai datang, Retribution tidak untuk siapapun. Ternyata Dewa United mendapatkan Lordnya kali ini. Sementara RRQ langsung all out di sana untuk mencari pemain-pemain dari tim Dewa, di mana Sacho terlalu kuat, masih terlalu strong. Violence dalam posisi yang sangat berbahaya, membuat Violence Immortal bakal pecah, tapi Sako masih bisa bertahan. Violence masih bisa selamat. Case masih punya Immortal, dan lihat tidak ada yang tumbang, dan pada akhirnya Ronaldo yang menjadi korban di sisi lain. Slowly berbahaya posisinya kali ini. Suncai di sana bakal coba dikejar, Pranata bakal jatuh di sana, dan di mana gold lane ditukar dengan gold lane 1 ditukar 2. Apakah Lordnya bakal disia-siakan kembali Om Wiwin? Iya, ini udah gak bisa kabur memang tadi untuk Suncai. Jadi nice effort untuk tim Dewa United. Setidaknya mereka berhasil mendapatkan Lord dengan
Ya, Case tadi, Lunox yang mendapatkan lord tersebut. Tapi, ya ini kan menjadi lord yang freebie ya. Kembali Ya, lagi sering gue bilang, Lord datang hanya untuk disia-siakan tentunya, tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ini kembali terjadi sampai memasuki kita sekarang di menit yang ke-26. Mumawa masih tetap segar tentunya. jelas tuh. Saya nunggu 45 menit ini match nih. Tapi tinggal siapa ya? Karena mereka sudah sampai ke peak power mereka sendiri sekarang. Tinggal setupnya, tinggal siapa yang jauh lebih rapi. Iya. Untuk melakukan team fight itu yang bakal dapetin game yang kedua sekarang karena udah punya full item, mereka udah jual beli semuanya, tinggal hitungan aja. Kalau memang mau team fightnya, coba pecahin dulu Immortal lawan. Iya, kalau gue lihat dari arah sini Immortal udah pecah semua. Tadi juga lu lihat, pakai yang terakhir Dewa juga banyak hilang Immortal. Betul. Harusnya banyak yang tumbang, baik lagi mereka punya Immortal, 3 pemain tadi selamat semuanya. Dan pada akhirnya ya satu buah gerakan aman dari Suncai mengejar terlalu jauh slowly, malah dia yang di pick up kembali. Ya, tapi ya itu dia korban Immortalnya slowly, tapi dia tumbang. Ya, tapi ini dia kita melihat Dewa United masih mencari semua momentum bersama tim RRQ. Tapi Violent tadi di 19 sangat sayang Om. Apa dia punya flicker itu sedikit ke depan aja. 4 Kena ya? orang kena itu. Banyak dalam push. 4 orang itu langsung kena stun. Tapi kan ada informasi. Gak ada informasi. Simpan flicker berarti. Simpan flicker karena satu buah flicker kan berharga karena cooldownnya sampai dengan 2 menit. Betul. Dilihat Konsila bakal coba diaktifkan. Siapa target dari mereka? Binaldo yang sendirian. Apakah bakal ditemani oleh tim RRQ? Ternyata tidak. Dibiarkan begitu saja. Artinya dalam sekitar 80 atau 70 menit ke depan itu konsil dimiliki oleh tim RRQ. Yep. Dan itu berarti nggak bakal ada conceal play untuk di area dari Lord. Lord. Ya, Lord Benar. yang ke-6 nih. Ya, Lord yang ke-6 nanti. Itu darahnya berapa? 100.000? 80-an lah. Oh, belum Atau 70 sekian. 100.000 nih. Belum. Sabar. Tapi kalau tumbang sekali, ya udah mereka bisa kalah juga langsung. Iya. Karena kan dari sisi respawn time-nya udah lama banget. 70 detik. 80 detik mungkin. 80-an. Iya, ini lo tumbang 80 detik 1 menit lebih lo nunggu buat hidup kembali The Land of Death. Lihat, Lord Evolve sudah kembali 78. hadir. 78.000 dari Lordnya. Membuat ini Lord sangat lama untuk ditumbangkan tentunya. Oke, dan dimana Pranata memiliki peran penting untuk tim RRQ. Dia harus menjaga positioningnya. Hey, Pranata itu nggak masuk. Bisa sih, tapi semisal juga gak ada ini. Oh, belum masih kelihatan tuh dia tuh. Masih kelihatan. Immortal kembali mendapatkan. Tapi lihat kali ini sepertinya RRQ Pranata. bakal coba untuk menargetkan karena seorang Pranata. Tapi Pranatanya bakal tumbang begitu saja. Tapi lihat slowly masih bisa untuk bertahan. Tapi lihat dari seorang Suncai bakal free hit. Udah bakal ada Dawn. Fire bakal tumbang. 1, 2, 3 pemain dari tim RRQ bakal ditumbangkan kali ini, di mana Okta bakal menjadi pemain terakhir dari tim RRQ. Dari seorang Dawn kali ini harus bisa mempertahankan base, tapi tidak bisa lagi. Sudah dipastikan apakah game ketiga akan kita lanjutkan. Tapi lihat kali ini Donya masih bisa mempertahankan base kali ini, tapi udah tidak ada waktu. Ini dia Dewa United berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1.